Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Daerah Visel. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kapasitor Fibat ya. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu tahu bahwa kapasitor Fibat polar itu dia mempunyai sumbu negatif dan mempunyai sumbu positif, tetapi dia mempunyai fungsi yang berbeda ya. Di sini kita lihat di depan sini ada mesin J1S ya. Kita juga harus tahu bahwasannya kapasitor itu fisiknya warna coklat. Coklat ada yang besar, ada yang kecil ya. Di sini kita lihat sini ada yang kecil sekali, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang besar sekali. Nih, oke. Jadi di sini untuk kapasitor Fibat ya teman-teman, untuk kapasitor ini kapasitor Fibat ya, ada kapasitor yang berfungsi untuk hanya menyimpan arus tapi sementara ya, hanya menyimpan arus tapi sementara ya. Jadi untuk yang sebagai jalur Fibatnya, itu beda dengan yang sebagai arus sebagai penyimpan arus sementara ya. Jadi seperti ini ya, saya akan berikan contoh. Jadi ini saya tidak menggunakan tracking menggunakan ini ya, saya tidak melihat dari skematik ya, tapi saya bisa menentukan di mana jalur Fibatnya. Pasti akan sama di skematik. Saya akan bisa membuktikannya jika saya tracking untuk jalur Fibatnya. Jadi pada saat kita menentukan nilainya, untuk besaran dari jalur Fibat itu nilainya harus sama ya, nilainya harus sama. Dan untuk pengukurannya kita harus mengetahui dulu kalibrasi atau sistem pengukuran seri ya. Jadi jika saya hubungkan dari komponen satu ke komponen lain itu terhubung, maka dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini kalau terhubung. Beda lagi jika saya memisahkan, saya mengambil tracking dari ampermeter, saya arahkan ke negatif di body ini. Di body ini ground ya, atau di sebelah sini ini juga ground. Jadi ada kutub positif BCI ground. Saya coba tracking dari bodinya saja karena ini ground ya, simple untuk mengambil. Saya ngambil dari sini. Jika saya arahkan ke komponennya saya tuju, maka lihat ada perbedaan untuk saya bisa membedakan yang mana positif dan mana kutub negatif. Contoh kita lihat ini saja ya. Ini kita sudah bisa nyatakan bahwasanya jika kalau dia terhubung seperti ini berarti dia ground ya, ground. Saya cek ya, kita cek. Nah, berarti kita bisa menyatakan bahwa ini adalah kutub negatif ya, kutub negatif untuk di sebuah kapasitor ya. Kapasitor ini hanya materi sebagai kapasitor aja. Oke, kita lihat kapasitor ya. Ya, ini positif, di sebelahnya negatif. Jadi untuk teman-teman ingin mencari tahu bahwasanya itu negatif, dia akan seperti begini sifatnya ya. Dia akan ngeground. Dia akan ngeground ya, dia akan ngeground. Jadi kita sudah tahu bahwasanya contoh ini lagi ya, berarti ini adalah kutub negatifnya, lalu di sebelahnya kutub positifnya. Nah, sekarang kita mencari jalur Fibatnya, karena saya sudah bilang tadi ya, ini adalah pengukuran seri untuk kapasitor ya, untuk mencari tracking jalur Fibat. Jadi gampang sekali sebenarnya ya, tidak usah bingung. Jadi teman-teman harus tahu ya, kapasitor itu ada yang fungsinya sebagai penyimpan arus sementara dan ada sebagai penyuplai tegangan 3,7 volt ya. Seperti ini, seperti dari baterai ini kita lihat. Dari baterai kita lihat ya, pasti dia akan memiliki nilai yang sama.
jika saya sudah mengetahui jalur fibatnya. Contoh seperti ini. Saya ambil contoh di daerah IC dari IC cas ya. IC ya, iya IC cas. Kita lihat, saya cari ya, yang mana terhubung ya, yang mana yang terhubung. Ya, ini jalur fibat ya. Ini adalah jalur fibat. Ini adalah jalur fibat juga kapasitor ya, kecil. Yang satunya besar. Nah, ini kita lihat terhubung juga. Berarti ini adalah jalur fibat. Kita lihat di sebelahnya. Ini adalah, kita sudah tahu bahwa ini adalah jalur fibat ya. Ini adalah jalur fibat. Ini tinggal kita bisa untuk membedakannya. Kita bisa lihat ya. Untuk membedakannya kita padahal ini kita lihat sama ya. Sama. Kita lihat di sini ya teman-teman. Ini sama, coklat besar ya, agak besar, ini besar ya. Tetapi ada yang beda ya, Karena saya sudah bilang sebelumnya, kapasitor itu fungsinya ada yang sebagai jalur tegangan dari ini baterai ya, 3,7 volt ya. Kita lihat nilainya untuk nilai, karena saya sudah tracking ya. Ini saya sudah tracking seperti ini untuk mencari nilainya, karena harus nilainya sama ya. Jadi kita lihat ya, untuk harus itu saya harus cari nilai. Kita lihat besaran nilainya ya. Oke, nilainya 523 ya. Kita cek di jalur fibatnya ya, 523. Untuk membuktikan lagi, kita harus cek ini nilainya beda ya, karena dia adalah sebagai penyimpan arus sementara. Kita akan hubungkan di mana lagi jalur fibat yang lain. Saya tidak perlu lagi dari sini. Saya coba dari sini. Saya akan cari. Saya dapat. Ternyata dia terhubung di sini. Ini adalah jalur fibat lagi, dua ini. Kita lihat dua ini. Yang satu besar, yang satu kecil ya. Jadi dua-dua ini adalah jalur fibat. Ini adalah jalur fibat. Ya. Jadi tidak usah bingung jalur fibat. Jadi kita cek lagi. Pasti beda ya, pasti beda. Kita lihat ya. Pasti beda. Jika saya hubungkan ke sini ya, dia terhubung ya. Beda kalau saya ke ground. Dari kutub ini, dari positif ke ground. Beda ya. Kalau saya langsung arahkan ke fibatnya sama-sama, maka dia akan terhubung, karena dia bukan ground ini. Karena bukan di ground, di positif. Ya, kita lihat untuk mengetahui positifnya, kita lihat. Ya, positif ya. Ini ground, ini positif. Karena kita sudah mengetahui bahwa ini fibat atau positif. Ya, 3,7. Jadi, sama-sama kapasitor, lihat ya. Sama-sama kapasitor, tetapi beda ya, dia bukan sebagai keluaran dari sini 3,7 volt, bukan ya. Yang ini bukan ya. Kalau yang ini sudah jelas 3,7 volt ya. Ya, ini 3,7 volt karena terhubung. Kita bisa pastikan dari sini saja, simple ya. Dari sini, karena ini kita juga sudah tahu ini adalah jalur fibat. Ini adalah jalur fibatnya juga. Oke, kita bisa buktikan apakah dia terhubung dengan kapasitor yang satu ini. Oke, kita lihat. Kita lihat untuk membuktikannya. Ini terhubung ya, jalur fibatnya terhubung, atau jalur positif atau jalur tegangan 3,7. Kita lihat di satunya. Oke, tidak akan terhubung ya teman-teman. Sudah jelas ya, tidak akan terhubung. Jadi sudah jelas bahwasanya kapasitor ini sama bentuknya, warnanya sama, tetapi beda fungsi. Oke, jadi disinilah kita bisa membedakan ya. Jadi kita lihat ya teman-teman, ada kapasitor yang kecil, ada besar. Itu kapasitor ya, kapasitor. Tapi kita lihat sistem fungsinya beda ya. Jadi tidak usah bingung. Sebenarnya dia hanya kalau mau dibilang pelindung ya, pelindung. Tapi saya sarankan jika teman-teman mencabut sebuah kapasitor, saya sarankan pasang kembali
karena takutnya dia akan kembali rusak di kerusakan yang sama tetapi berbeda jalur. Mengerti ya? Jadi contoh, ini rusak, ya kan? Dia pasti akan mengarah ke sini lagi. Jadi setelah ini habis, dia akan masuk ke PA lagi, karena tidak ada komponen pendukung. Oke, karena pembahasan ini sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Jadi disitulah caranya untuk mencari jalur fibat tanpa harus membuka injek tegangan atau membuka skematik ya. Jadi kita sudah bisa tracking seperti itu ya, tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, di lain waktu saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara untuk mencari short kecil, short besar, dan kerusakan yang lainnya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.